warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Tisara dari kelas 12 OTKP 3. Saya bersekolah di SMK Negeri 3 Depok. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang jurusan yang saya tekuni ini, yaitu OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Apa sih itu OTKP dan apa sih prospek kerja dari jurusan ini? Kita mulai dari pengertian OTKP. OTKP itu kepanjangan dari apa sih? OTKP itu kepanjangan dari Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran itu apa? Otomatisasi itu adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melaksanakan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian tentang tata kelola perkantoran. Apa sih tata kelola perkantoran? Tata kelola perkantoran adalah kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia dan distribusi serta logistik di dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kantor, mulai dari pencatatan, keadministrasian, komunikasi, kearsipan, dan lain-lain. Dengan pemanfaatan teknologi dapat memperbaiki proses pekerjaan di kantor, serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Dengan pemanfaatan teknologi sehingga dapat memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Apa sih tujuannya? Selanjutnya yaitu tujuan dari program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan, pengetahuan, sikap agar kompeten menerapkan dan mengembangkan 1. Kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. 2. Kemampuan teknologi informatika untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan evaluasi tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, kemampuan untuk mengolah surat dan dokumen. Yang kelima, kemampuan pelayanan terhadap relasi agar memperoleh manfaat masing-masing pihak. Yang keenam, yaitu kemampuan mengelola administrasi keuangan agar segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam materi yang dipelajari di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Di sini ada 3 macam pelajaran diajarkan, yaitu pertama C1. C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Yang kedua C2 yaitu dasar program keahlian. Yang ketiga yaitu C3 kompetensi keahlian. Apa aja sih yang dipelajari dalam jenis-jenis materi itu? Apa aja sih yang dipelajari dari ketiga jenis materi itu? Yang pertama kita masuk ke C1 atau dasar bidang keahlian. Di dasar bidang keahlian ada yang pertama yaitu simulasi digital, yang kedua ekonomi bisnis, yang ketiga administrasi umum, dan yang keempat IPA. Nah, apa sih penjelasan dari masing-masing pelajaran itu? Oke, 1. Simulasi digital. Yang pertama yaitu simulasi digital. Simulasi digital dapat diartikan sebagai sebuah proses pertukaran informasi dari dua pihak atau lebih yang melibatkan penyampaian dan penerimaan data. Yang kedua yaitu ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis adalah suatu bidang di dalam ilmu ekonomi terapan yang mana menggunakan teori ekonomi dan metode kuantitatif untuk menganalisa usaha, bisnis, dan faktor-faktor yang berkontribusi dengan keanekaragaman, struktur organisasi, dan hubungan antara perusahaan dengan pasar, tenaga kerja, modal, dan produk. Yang ketiga adalah administrasi umum.
Administrasi umum adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Dan yang terakhir adalah IPA. Jenis materi yang selanjutnya adalah C2. C2 itu apa? C2 itu adalah dasar program keahlian. Di sini kita akan belajar tentang 1. Teknologi perkantoran, 2. Korespondensi, dan yang ketiga kearsipan. Yang pertama, teknologi perkantoran. Di teknologi perkantoran kita akan belajar bagaimana tata cara mengetik 10 jari. Berikut adalah aplikasi yang bisa dijadikan pembelajaran untuk mengetik 10 jari. Selanjutnya kita juga diajari bagaimana cara membuat tampilan PowerPoint agar saat presentasi terlihat menarik. Yang kedua yaitu korespondensi. Korespondensi adalah istilah yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud dengan melalui surat dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ketiga adalah kearsipan. Menurut Mulyono, kearsipan adalah tata cara penyimpanan warkat dengan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 hal pokok ini. Yang pertama, penyimpanan, dan yang kedua penempatan, dan yang ketiga adalah penemuan kembali. Ada 5 sistem cara penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem abjad, yang kedua sistem subjek, yang ketiga sistem wilayah, yang keempat sistem nomor, dan yang kelima sistem tanggal. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir. Yang pertama yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian, yang kedua otomatisasi tata kelola keuangan, yang ketiga otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, yang keempat otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan yang terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Apa aja sih yang dipelajari dalam materi itu? Yang pertama yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian. Di sini kita belajar bagaimana sih pegawaian itu, apa sih pegawaian itu, dan juga kita belajar tentang tingkat-tingkat jabatan dari PNS, DUK, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu otomatisasi tata kelola keuangan. Di sini kita belajar kas kecil, dana kas kecil, dan bagaimana uang itu masuk dan keluar. Tuh. Yang ketiga yaitu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Di sini kita belajar tentang K3, tentang keselamatan kerja, tentang yang mana itu sarana dan yang mana itu prasarana. Yang keempat yaitu otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kita di sini akan belajar tentang public relation, dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita belajar jadi wirausaha, jadi entrepreneur. Kita belajar membuat produk dan bagaimana menjualkan produk-produk itu supaya mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara menentukan kemasannya agar belajar tentang Haki, juga belajar cara membuat prototipe sebuah produk. Penjelasan yang pertama tentang apa itu OTKP sudah selesai, dan selanjutnya kita akan membahas apa sih prospek kerja dari jurusan ini. Yang pertama, pasti dalam pikiran kalian yaitu kita adalah calon-calon sekretaris. Kedua, kita bisa menjadi resepsionis. Yang ketiga, kita bisa menjadi staf administrasi. Yang keempat, kita bisa jadi staf personalia. Jadi udah pada tahu kan tentang apa itu OTKP dan apa sih prospek kerja dari jurusan ini. Dan itulah penjelasan dari apa itu OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan prospek jurusan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.